Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika al-masir. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah Masjid Nur yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan di sini kami mewakili dari teman-teman mahasiswa untuk belajar dalam arti menyampaikan suatu ilmu yang sudah kami timba di luar, termasuk di Institut Islam Ulum Surakarta. Jadi nanti misalkan dalam penyampaian ilmu terdapat kesalahan, terdapat suatu hal yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Dimaafkan bukan? Ya, Masya Allah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita haturkan rasa syukur atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, sehingga di malam hari ini kita masih dapat menjalankan salah satu syiar agama Islam, yakni sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan salah satu rutinitas kita di Masjid Nur ini di Rabu pada sholat maghrib, yaitu kajian. Dan semoga hadirnya kami tidak mengurangi keberkahan dari yang sudah terencana ataupun yang sudah terlaksana selama ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dikisahkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau menasihati seseorang. Kami ulangi ya. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kepada seseorang. Seseorang di sini tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan rajul saja. Ada 5 nasihat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yang Rasulullah ajarkan kepada seseorang tadi, yakni iltanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Ini juga sudah masyhur ya, sudah masyhur di telinga kita, sudah sering disampaikan oleh para asatidz, para mubalik ataupun para dai, dan juga bahkan menjadi syair lagu religi yang dinyanyikan oleh para penyanyi religi di Indonesia ini dan di luar negeri. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama, nasihat yang Rasulullah sampaikan kepada seorang tadi adalah apa Bapak Ibu? Syababaka qabla haramika.
Yang pertama adalah gunakanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kemudian yang kedua, wasihatika qabla saqamika, yaitu gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, waginaka qabla faqrika, gunakanlah waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu atau waktu miskinmu. Yang keempat, wa faragha qabla syaghlika, gunakanlah waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Dan yang terakhir, yang kelima, wa hayatuka qabla mautika, yakni gunakanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Sebagaimana yang disyairkan ya. Gimana lagunya? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah, yang kayak gitu ya. Hafal enggak? Hafal ya? Hafal ngomongnya sampai. Nah, gitu. Kita akan ulang lagi di sini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Kemudian dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya berdasarkan syarat Bukhari Muslim, dan Syekh Al-Albani juga mensahihkannya dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita akan satu persatu ya. Yang pertama adalah marilah kita gunakan masa muda kita sebelum masa tua. Nah, yang di sini udah pada tua ini. Terus masa mudanya ya sudah lewat. Nah, sudah lewat berarti terkhusus kepada teman-teman saya dan kepada saya pribadi. Mari teman-teman kita gunakan masa muda kita sebelum nanti datang masa tua. Coba saya tanya ke bapak-bapak, yang paling sepuh berapa umurnya? 75? Masya Allah, 75 sudah diberi bonus. Kalau rata-rata umat Rasulullah itu 60 sampai 70 tahun. Kalau sudah 75 berarti bonusnya udah 15. Iya. Pripun Bapak Ibu yang umurnya sudah di atas 60, badannya kira-kira sudah mulai loyo atau masih bugar? Nah, tentu kekuatannya sudah mulai berkurang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ini ya teman-teman, kita selagi masih muda, kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah, untuk memperbanyak karya-karya yang bisa kita ukir, bisa kita cetak di hari kemudian. Biar ketika kita sudah tua, maka yang akan kita dapatkan apa? Hasil ataupun rekam jejak yang sudah kita torehkan di masa muda kita. Kalau kita sudah tua, maka sudah badan kita tidak akan kuat, tidak sebugar sebagaimana kita dulu menjadi remaja. Nah, seperti itu. Sebagaimana dikisahkan dari para sahabat yang mulia, ada sahabat Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Beliau sahabat yang sangat muda, umurnya waktu itu masih 16 tahun, sudah memeluk agama Islam. Meskipun usianya sangat muda, selama 13 tahun secara berturut-turut, sahabat Al-Arqam ini menjadikan rumahnya sebagai markas besar para nabi dan para sahabat yang lain. Kami ulangi lagi, selama 13 tahun berturut-turut, rumah Al-Arqam dijadikan sebagai markas besar untuk perundingan, untuk musyawarah,
yakni kepada Nabi Muhammad dan para sahabat yang lain. Nah, dengan demikian rumahnya menjadi tempat bangkitnya generasi muslim pertama yang melindungi Nabi, kemudian yang membela Nabi dan membela agama Islam ini, dan yang menyebarluaskan ayat-ayat Allah Ta'ala ini di seluruh penjuru dunia. Ini contoh pertama yang bisa kita ambil, yakni dari sahabat Al-Arqam yang mempunyai jasa menggunakan rumahnya sebagai tempat markas untuk mensyiarkan agama Islam ini. Nah, seperti itu. Jadi di sini misalkan ada bapak ibu yang mau atau yang punya tempat, punya rumah yang kiranya kosong, bisa dipergunakan untuk menyebarluaskan dakwah Islam yang ini sebagai rumah tahfidz, sebagai kegiatan PPA ataupun yang lain sebagainya. Kemudian contoh yang kedua dari sahabat Talha bin Ubaidillah. Sahabat ini juga ketika berusia 16 tahun ia memeluk agama Islam saat masih remaja dan merupakan salah satu generasi yang asal ditunal awal, orang pertama-tama yang masuk Islam. Sahabat Talha juga merupakan salah satu orang yang paling dermawan, terkenal dengan kedermawanannya. Kemudian dalam perang Uhud ia membuat janji kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ia akan mati di jalan Allah untuk melindungi Nabi Muhammad dari orang-orang kafir. Ketika usianya masih muda, sudah berani mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Nabi Muhammad ketika di perang Uhud. Ini dia, Masya Allah. Kira-kira ini yang paling muda berapa tahun ini? Masalahnya udah 16 tahun. Nabi nah, siap mati membela agama Islam? Siap. Nah, Mas Haidar siap? Nah, ini sahabat Talha bin Ubaidillah, Masya Allah, usia 16 tahun, masih kinis-kinisnya, belum nikah ini. Nah, belum menikmati surga dunia. Tapi Masya Allah, begitu cintanya sahabat Talha dengan Nabi Muhammad, begitu cintanya sahabat Talha dengan agama Islam ini, sampai-sampai merelakan dirinya, nyawanya untuk menjaga Rasulullah dari orang-orang kafir. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, Talha sahabat Talha ini juga termasuk di antara ke-6 orang yang dipilih oleh sahabat Umar bin Khattab untuk menjadi pengganti khalifah. Nah, berarti apa? Sahabat Talha ini merupakan pemuda yang terbaik di antara pemuda yang lainnya, sampai-sampai dipilih di antara 6 sahabat yang termulia yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk dijadikan sebagai pengganti khalifahnya. Masya Allah ya. Kemudian masyarakat muslimin rahimahullah, contoh berikutnya adalah siapa yang tak kenal dengan Zaid bin Thabit? Kenal ya? Zaid bin Thabit ini juga sahabat muda, usianya waktu itu masih 13 tahun. Ia merupakan salah satu penulis wahyu yang juga ahli Taurat. Nah, kabarnya ia dahulu pernah belajar bahasa Syria dan juga belajar bahasa Ibrani dalam 17 hari. Masya Allah, sehingga beliau Zaid bin Thabit ini ditunjuk sebagai penerjemah pribadinya Nabi. Jadi ajudan, jadi penerjemah. Nah, mas-mas sudah hafal bahasa Syria, bahasa Inggris saja hafal? Bisa dikit-dikit ya, bahasa Arab. Nah, ini Masya Allah sahabat Zaid bin Thabit menjadi sekretaris atau penerjemah pribadinya Nabi Muhammad. Jadi ketika kemana-mana diajarkan Zaid bin Thabit ini. Kemudian sahabat Zaid bin Thabit juga
menghafalkan Al-Quran di dalam hatinya dan dengan sempurna mempraktekkannya. Dia juga memiliki jasa pada pembukuan kitab suci Al-Quran di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini Masya Allah, jadi Tabib mempunyai usul untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai buku. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dulu Al-Quran itu masih berserakan, ditulis di sembarang tempat, ada yang di pelepah, ada yang di dedaunan, ada yang di batu, ada yang di kulit. Kemudian para sahabat yang hafid Quran, salah satunya adalah Zaid bin Thabit, membuat usul, yakni menjadikan Al-Quran untuk dicetak, disusun dari wahyu pertama turun sampai dengan wahyu terakhir turun. Agar apa? Agar umat setelahnya dapat mempelajari Al-Quran dengan mudah. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, ini salah satu atau beberapa contoh dari para sahabat muda yang mulia yang menjadi suri teladan kita, dan jasa-jasanya bisa kita nikmati sampai dengan hari ini. Monggo, Al-Quran sekarang sudah enak banget, Masya Allah, sudah bisa kita baca, sudah ada harokatnya, sudah ada titiknya. Kalau dulu belum ada, jadi cuman melungker garis-garis saja, belum ada titiknya, belum ada harokatnya. Baik berkat jasa Zaid bin Thabit dan para gubernur-gubernur zaman terdahulu, akhirnya sampai di negeri kita Indonesia ini Al-Quran sudah dapat kita baca dengan mudah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tadi yang pertama, marilah kita gunakan masa muda kita sebelum datang masa tua. Karena kalau sudah terlewati masa muda tanpa ada kebaikan, bahkan cuma digunakan untuk berleha-leha, mumpung masih muda, tak bulan wae, mumpung iji enom, apa mulai seneng-seneng wae. Nah, begadang tidak ada tujuannya adalah agama Islam ini, maka sangat rugi. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada diri saya dan kepada teman-teman mahasiswa dan juga kepada Bapak Ibu yang punya anak, mari kita arahkan anak-anak kita yang masih usia remaja untuk senantiasa dekat dengan masjid. Karena ada salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala. Salah satunya adalah remaja atau pemuda yang hatinya terpaut pada masjid. Masya Allah, kalau ada mas-mas yang kayak gini, tolong jempol. Kalau bapak-bapak, ya pun wajar. Gitu, bapak-bapak wajar, bapak-bapak sepuh ngajeng rajin kegiatan masjid wajar, bukan ada bapak-bapak wajar. Tapi kalau ada pemuda yang dia jadi muadzin, dia punya hafalan Quran yang bagus, dia jadi imam, Masya Allah, ini sangat-sangat istimewa. Jadikan mantu Bapak Ibu. Nah, siap ya Mas Roy? Siap? Belum siap. Gak apa-apa, nanti dijawabkan dulu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian pesan yang kedua adalah gunakanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakit. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nikmat sehat merupakan karunia dan nikmat yang sangat besar, dan juga seringkali nikmat ini terlupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan di dalam hadisnya, yakni ada 2 nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat luang. Nikmat sehat ini
Mereka menyangka bahwa ketika nikmat sehat pasti akan sehat terus. Ternyata tidak. Ada saatnya, ada waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa sakit, dan rasa nikmat sehat tersebut bisa kita rasakan ketika kita sedang sakit. Betul apa betul? Kemudian kita sehat, kita gunakan tidak untuk kebaikan, kita gunakan kerja, kita enggak menikmati dan kerja. Tapi ketika kita sakit, kita baru merasakan, ya Allah sakit, enggak bisa kerja ya. Ternyata nikmat sehat, masya Allah, sangat luar biasa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita gunakan nikmat sehat tersebut untuk memperbanyak amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita diberi rasa sakit, bukan berarti Allah benci, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Justru itu, ma'asyiral muslimin, ada beberapa hikmah daripada rasa sakit yang Allah Ta'ala berikan. Yang pertama, hikmahnya apa? Allah akan gugurkan dosa-dosa orang yang sakit. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah menimpa seseorang mukmin dari rasa sakit yang terus menerus, kemudian kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang sangat menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosa. Masya Allah, nih, ketika kita ditimpa sakit, kita bersabar, kita ikhtiar untuk sembuh. Nah, disitulah letak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, jadi ketika ditimpa sakit, ampun kita Rasulullah, ampun kita putus asa, kok sakit itu nggak sembuh-sembuh, ya ampun. Karena itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Barangkali dulu ketika kita sehat, kita sering bermaksiat kepada Allah, kita sering melalaikan kewajiban kita kepada Allah, maka ketika kita sakit, Allah sayang kepada kita, Allah gugurkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat dahulu. Kemudian hikmah yang kedua dari rasa sakit adalah akan membawa keselamatan dari api neraka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kamu mencaci maki penyakit demam. Saya ulang lagi, janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, flu, panas. Karena sesungguhnya dengan penyakit demam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Masya Allah, ternyata rasa sakit di sini adalah sakit demam. Ketika panas itu ternyata dapat menyelamatkan seseorang yang sakit tadi dari api nerakanya Allah. Masya Allah, oleh karena itu tidak diperbolehkan atau dibenci kepada seorang mukmin yang dia mencaci maki penyakit yang dideritanya, entah apapun itu, menggerutu, kemudian apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah. Kok sakit itu nggak sembuh-sembuh, aku udah usaha ini usaha itu, kok orang mari-mari, jangan-jangan Allah kayak hina. Itu tidak boleh, ma'asyiral muslimin. Kita tetap berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka, karena di balik sakit yang kita rasakan tadi, Allah gugurkan dosa dan Allah akan selamatkan kita dari api neraka. Kemudian yang ketiga, hikmah daripada sakit adalah menjadi pengingat seorang hamba atas kelalaiannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-42,
Walaqad arsalna ila umamin min qablik fa'aqadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami Allah telah mengutus kepada umat-umat, yakni sebagai tambahan yang mana tidak mempunyai arti sebelum kamu, sebelum Rasul-Rasul, akan tetapi mereka mendustakan, kemudian kami siksa mereka dengan kesengsaraan atau dengan kemelaratan atau dengan beberapa rasa sakit yang sangat menderita, supaya mereka tunduk, merendahkan diri kepada Allah, lalu mereka beriman. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Jarir, yang dimaksud tunduk ini adalah mencintaiku, mencintai Allah Ta'ala, kemudian pasrah dan taat kepadaku. Jadi ketika kita sakit itu adalah waktu kita terdekat untuk berduaan kepada Allah. Apalagi sekarang ini zamannya masih Covid meningkat, apalagi nah ketika ada yang diberi rasa sakit Covid, kemudian sampai diisolasi di rumah sakit sendiri, tidak ada yang menemani, maka disitulah kesempatan dia untuk berdoa kepada Allah. Dijadikan rasa sakit itu sebagai pengingat atas apa yang pernah ia perbuat ketika masih sehat dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kita gunakan nikmat sehat sebelum datangnya nikmat sakit. Ternyata sakit juga nikmat, karena tadi ada nikmat-nikmatnya juga. Kemudian pesan Rasulullah yang ketiga adalah gunakanlah waktu luang kalian sebelum datang waktu sibuk. Waktu luang seorang mukmin adalah sangat urgent, sangat penting. Karena apa? Seseorang ketika diberikan waktu luang oleh Allah, maka akan diisi dengan kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Bahkan setiap detiknya, setiap harinya terus dia gunakan untuk kebaikan. Bahkan 24 jam ini terasa kurang. Oh, ternyata sudah malam, sudah waktunya istirahat. Saking apa? Saking sibuknya ia gunakan untuk kebaikan. Nah, namun ma'asyiral muslimin, ketika waktu luang tersebut digunakan untuk mengejar duniawi saja, maka apa itu? Dia akan merasakan sibuk duniawi yang luar biasa, sampai ia mau menjalankan ketaatan itu gak bisa. Datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo sholat, tidak sibuk. Sholat maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo sholat, bentar lagi main. Nah, itu ma'asyiral muslimin. Ketika seseorang sudah terbiasa menyibukkan waktunya untuk hal-hal yang tidak Allah ridhoi, maka Allah akan sibukkan urusannya terhadap hal-hal yang tadi. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang sudah menyibukkan waktunya untuk ketaatan kepada Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan sibukkan dengan itu pula. Akan merasa kurang, aku ngaji baru 1 jam, ternyata udah jam 10 ya, gak terasa itu. Begitu pula ketika melakukan kejelekan, bermaksiat 1 jam, gak terasa juga. Ya ini masih lama. Nah, itu bedanya orang yang Allah Ta'ala sibukkan dengan kebaikan dan orang yang Allah Ta'ala sibukkan dengan hal-hal yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pesan berikutnya adalah
gunakanlah nikmat kayamu sebelum datang masa miskinmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memberikan kepada kita nikmat harta yang berlebih, maka ingatlah sesungguhnya itu adalah karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ampun kita keben sendiri, ampun kita merasa itu adalah jerih payahku, ampun kita merasa itu adalah hasil daripada peras keringatku, ampun. Karena apa? Itu adalah Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Nah, lantas ketika kita mempunyai harta yang berlebih, kita berikan kepada orang-orang yang berhak, kepada fakir miskin, atau kepada tetangga kita yang membutuhkan, atau kita infakkan ke dalam masjid dan yang lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini adalah keutamaan orang kaya. Kalau bapak ibu punya harta yang berlebih, ternyata orang kaya itu ada keutamaannya juga. Dikisahkan orang-orang miskin dari para sahabat. Di sahabat itu ada yang miskin juga, enggak para sahabat itu kaya semua, enggak, ada yang miskin ternyata. Nah, orang-orang miskin dari kalangan para sahabat pernah datang menemui Rasulullah SAW, lalu mereka berkata, nah ini mengaji sama Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu yang memiliki harta yang berlimpah berlebihan bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah, dan kenikmatan yang abadi di surga karena mereka melaksanakan sholat, kemudian mereka juga seperti kami melaksanakan sholat juga, mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tapi mereka memiliki kelebihan harta yang mereka gunakan untuk menunaikan ibadah haji, umroh, berjihad, bersedekah, sedangkan kami tidak punya ya Rasulullah. Ternyata orang miskin dari para kalangan sahabat laporan sama Rasulullah, iri. Nah, ini iri yang diperbolehkan, ma'asyiral muslimin. Iri apa? Iri karena sahabat yang kaya raya punya amalan yang lain yang melebihi daripada amalan para sahabat yang miskin. Sholat, sama-sama sholat. Puasa, sama-sama puasa. Yang membedakan apa? Orang yang sahabat yang kaya tadi bisa umroh, bisa haji, bisa bersedekah, bisa jihad, Masya Allah. Sedangkan sahabat yang miskin gak bisa karena tidak mempunyai harta yang berlimpah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim di akhir hadis ini Rasulullah SAW bersabda, itu adalah karunia dari Allah yang diberikan Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, jadi antara kaya dan miskin sudah digariskan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan, hadis yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan orang kaya yang memanfaatkan kekayaannya untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menginfakkan sebagian hartanya di jalan yang Allah Ta'ala ridhoi. Nah, ini ketika kita diberikan kelebihan harta, mari jangan sampai kita tabung pribadi, jangan sampai. Boleh kita nabung, kita sisakan tabungan kita untuk keperluan mendatang, boleh. Namun jangan sampai kita lupakan hak-hak orang lain, termasuk anak istri kita, termasuk kerabat kita, termasuk tetangga kita. Nah, termasuk rumah-rumah Allah ini, masjid. Ketika masjid dicek, nah ternyata soklin lantainya habis, tak turun. Takmirnya nggak tahu pak takmirnya. Sopo sudah nggak sopo nih. Ternyata
ada yang diam-diam memberi sumbangan, wah itu bagus, nggak usah laporan. Ada yang nyumbang AC misalkan kok kurang adem ya, tambah AC gas misalkan, tak sumbang AC berapa juta, 5 juta misalkan. Nah, pasang sendiri, wah benar itu. Masya Allah. Nah kayak gitu ya, kita sisihkan, enggak semuanya, enggak harus. Bahkan sahabat Abu Bakar itu menginfakkan segala seluruh hartanya full. Yang disisakan apa? Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Apa kita bisa kayak gitu? Kalau sahabat Umar 50% hartanya, Masya Allah ya. Sedangkan kita secuil saja, cuma 2,5% untuk dizakatkan, yang lainnya hukumnya sunnah untuk infak, untuk sedekah. Nah, seperti itu masyarakat muslimin. Kemudian dari hadis itu dapat juga kita ambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan cara kita harus mensyukuri nikmat Allah tersebut, baik itu nikmat miskin. Nah, ternyata besok di jannah orang-orang miskin itu duluan masuk ke surga. Nah, ini spesialnya orang-orang miskin. Orang kaya masih ditanya sama Allah, di stop dulu, diadili dulu, kamu dapat harta buat apa, buat apa. Kalau berbeda, ya ditanya semuanya. Beda kalau orang miskin. Kamu dulu punya harta, saya nggak punya harta, ya Allah ya masih langsung. Nah, itu kalau orang miskin, masya Allah. Pengen langsung, pengen jadi kaya atau miskin? Kalau kaya disyukuri, kalau miskin juga disyukuri. Ternyata semuanya ada kebaikan di dalamnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, pesan Rasulullah kepada seseorang yang kelima adalah gunakan hidupmu sebelum datang kematianmu. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hidup di dunia ini hanya fana, hanya sementara. Kemudian di akhirat adalah selamanya. Oleh karena itu jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita tertipu dengan kemewahan duniawi ini. Kita bisa merasakan, iya, kita rasakan nikmat duniawi ini, tapi jangan sampai kita terlena sehingga melupakan amal ibadah kita, melupakan tujuan utama kita, yaitu hidup di akhirat kelak. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana di dalam hadis diceritakan, ada sahabat yang mulia yaitu Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati sebuah pasar sehingga kemudian banyak orang yang mengelilinginya. Ada pasar, terus banyak orang yang mengerumuninya. Sesaat kemudian beliau melihat ada bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Udah bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Nah, kemudian beliau mengambil bangkai tadi dan memegang telinga kambing tadi seraya berkata, siapa di antara kalian yang mau memiliki anak kambing ini dengan harga 1 dirham? Nah, jadi bangkai kambing tadi diangkat. Siapa di antara kalian yang mau memiliki bangkai anak kambing ini dengan harga 1 dirham? Kemudian para sahabat menjawab, tentu kami tidak mau ya Rasulullah, anak kambing ini menjadi milik kami, walau dengan harga yang murah kami gak mau beli. Lagi pula apa yang dapat kami perbuat dari bangkai ini? Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, apakah kalian suka anak kambing ini menjadi milik kalian? Mereka menjawab, demi Allah, seandainya anak kambing ini hidup, maka ia cacat telinganya
apabila dalam keadaan mati. Mendengar pernyataan mereka, Nabi bersabda, demi Allah, sungguh dunia ini lebih rendah, lebih hina bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bangkai anak kambing yang cacat ini untuk kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata dunia ini tidaklah lebih baik dari sebangkai seekor anak kambing yang cacat telinganya. Bangkai cacat. Ternyata dunia ini gak sebaik itu, bahkan lebih rendah, lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dijelaskan pula dalam riwayat yang lain, pada suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bunda Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berpesan, jadilah engkau di dunia ini kun fil dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seakan orang asing atau orang yang sekedar melewati jalan saja. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita gunakan dunia ini sebagai sarana kendaraan kita untuk menuju akhirat kelak. Jangan sampai kita terlena-lena di dalamnya, melupakan kewajiban kita, melalaikan daripada tugas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, tandanya ini sudah selesai. Tidak buat ngomong. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Pesan terakhir. Nah, ini ada kata-kata bagus ini. Mana ya? Ini. Jika waktu muda sudah malas ibadah, jangan harap waktu tua bisa diam. Jika waktu sehat saja sudah malas sholat, jangan harap ketika susah saat sakit bisa semangat. Jika saat kaya sudah malas bersedekah, jangan harap ketika miskin bisa keluarkan harta untuk jalan kebaikan. Jika ada waktu luang enggan mempelajari ilmu agama, jangan harap saat sibuk bisa duduk atau menyempatkan diri untuk mencari ilmu. Jika hidup sudah enggan bertakwa dan mengenakan jilbab, apa sekarang mau tunggu mati? Ini masih muslimin, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Sebagaimana Allah Ta'ala ingatkan di dalam Quran surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan belanjakanlah sebagian dari yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbu, mengapa engkau tidak menangguhkanku dari kematian sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang salih. Masyaallah muslimin, jadi kelak di akhirat ada yang menyesal. Menyesal apa? Dia pengen dikembalikan oleh Allah ke dalam dunia untuk beribadah, untuk bersedekah, untuk dihidupkan lagi. Namun wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal lagi apa yang kamu
kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan ilmu pada malam hari ini. Semoga menjadi penggugah terkhusus untuk diri saya pribadi dan untuk jamaah sekalian untuk senantiasa memanfaatkan 5 hal tadi sebelum datang 5 hal yang lainnya. Baik, apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi, apabila ada benarnya tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.